Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bunda-bunda hebat di seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini bunda-bunda? Semoga bunda dan si kecil selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat juga. Perkenalkan, saya Amanda Fauzia di sini sebagai moderator dari Vita Bungmin yang akan menemani bunda selama webinar pada malam hari ini. Terima kasih banyak juga untuk bunda-bunda yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama di webinar kita hari ini, karena menjadi ibu itu luar biasa bunda-bunda. Gimana menjadi ibu itu belajar tentang tumbuh kembang anak, kemudian belajar tentang bentuk cinta terbaik untuk si kecil juga. Nah bunda, hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan relate banget tentunya dengan kehidupan sehari-hari para orang tua, yaitu optimalisasi nutrisi anak, peran madu temulawak untuk anak. Pasti banyak ya bunda yang pernah mengalami anak susah makan, kemudian GTM, picky eater, atau gampang sakit. Jadi di sini bunda-bunda tenang, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membantu memenuhi nutrisi anak dengan tepat agar tumbuh kembangnya menjadi optimal. Dan tentunya webinar ini kita akan dibawakan oleh narasumber yang luar biasa. Mari kita sambut bersama Bidan Asti Anggrawati. Beliau adalah bidan yang akan berbagi ilmu dan pengalaman seputar pentingnya nutrisi anak dan juga tantangan yang sering dihadapi orang tua hingga manfaat madu dan juga temulawak untuk membantu meningkatkan nafsu makan dan juga daya tahan tubuh anak. Selamat datang Bidan Asti Anggrawati. Halo, Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bunda-bunda. kasih Bunda, terima kasih Bidan, Bidan Asti sudah hadir untuk menemani atau memberikan materi pada hari ini. Mungkin langsung saja Bunda-Bunda boleh banget nanti aktif bertanya, karena nanti akan ada sesi tanya jawab juga dan hadiah menarik juga tentunya. Baik, Bunda-Bunda, tanpa berlama-lama, kepada Bidan Asti untuk waktu kami persilahkan. Silakan Bidan Asti Anggrawati, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Kak atas waktunya dan kesempatannya. Halo, selamat kenal Bunda-bunda di luar sana. Masya Allah hebat banget. Perkenalkan ya, kenal dulu ya karena kalau nggak kenal itu nggak saya siapa tahu nanti kita ketemu ya di dunia nyata. Ya perkenalkan nama saya Asti Anggarawati, biasa dipanggil Bidan Asti juga. Kebetulan saya tinggal di Yogyakarta. Kalau Bunda-bunda ada yang tinggal di Jogja boleh banget merapat karena saya juga apa namanya kebetulan punya bisnis baby spa juga. Jadi untuk bunda-bunda yang misalkan mau mampir boleh banget dengan senang hati ya. Terima kasih juga untuk Vita Bumi yang sudah memberikan ruang untuk bunda-bunda hebat banget karena pasti banyak banget bunda-bunda baru di luar sana yang banyak banget pertanyaan seputar gizi ya, terutama nutrisi anak, entah itu anak susah makan, GTM, banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang udah numpuk di kepala, isi kepala mudah-mudahan semuanya kita bahas satu persatu hari ini. Kemudian poin terpentingnya adalah fungsi dari udasi tongkat. Kita mulai ya, bunda-bunda ya. Oke, optimalisasi nutrisi ya yang kita akan bahas. Pasti kalau bunda-bunda tahu di dalam bayangannya itu nutrisi itu pasti udah bahas makanan, entah itu minuman, karbohidrat, sayur, semuanya numpuk di kepala apa aja sih yang penting buat anak itu ya. Kita satu-satu optimalisasi nutrisi yaitu pemenuhan gizi seimbang. Nah, pemenuhan gizi seimbang itu meliputi makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu meliputi kemudian nanti ada lemak sehat yang menimbulkan dia energi yang dihasilkan oleh aktivitas anak sehari-hari. Kemudian ada mikronutrien, nanti ada vitamin, mineral, kemudian besi, kalsium, di mana itu untuk tujuannya perkembangan sistem saraf gitu ya. Kemudian optimalisasi nutrisi pada anak ini sangat penting banget selain untuk tumbuh kembangnya, entah itu tingginya, berat badannya, dia juga untuk berperan penting dalam daya tahan tubuh, kemudian perkembangan otak, energi, serta nafsu makan. Nah, kalau ngomong-ngomong soal nafsu makan tuh biasanya kayak
Aduh, anakku tuh kayak gitu ya. Kemudian apa namanya? Prinsip pemberian di optimalisasi nutrisi ini seperti kayak mengonsumsi berbagai jenis makanan seperti ya pembangun, tenaga, pengatur di dalam karbohidratnya itu sendiri. Kemudian responsif feedingnya dari kemauan anaknya itu mau makan dan udah kenyang gitu ya, udah diberikan sinyal terhadap anak itu sendiri. Kemudian higienis gitu ya dalam pemberian makanan, minuman itu juga harus diperhatikan. Kemudian kenapa sih apa sih pentingnya nutrisi optimal pada anak itu apa aja sih ya? Mendukung pertumbuhan fisik dan tulang ya. Asupan nutrisi yang cukup membantu proses pertumbuhan tinggi badan, berat badan atau biar tidak atau mencegah kalau kata kasarnya itu stunting gitu ya. Biar nggak tumbuhnya nggak apa namanya nggak stunting gitu. Terus habis itu mendukung kekuatan tulang otot selama masa pertumbuhan anak-anak, apalagi masa-masa golden age ya, nanti kita bahas ya satu persatu. Kemudian mengoptimalkan perkembangan otak kognitif, di mana nutrisi itu berperan penting dalam mendukung perkembangan otak sehingga membantu meningkatkan daya ingat, fokus, kemudian membantu meningkatkan kemampuan belajar anak-anak lebih konsentrasi lagi. Kemudian menjaga sistem tubuh meliputi kayak misalkan anak itu sakit, kemudian sembuhnya lebih cepat lagi gitu ya. Kemudian ada pembentukan energi untuk anak seperti yang dalam karbohidrat dan lemaknya. Kemudian kenapa dampak si nutrisi ini tidak terpenuhi itu apa? Anaknya mudah sakit, kemudian males-malesan, anemia, atau kekurangan gizi ya, kemudian racun senja atau kekurangan vitamin A karena kekurangan dalam nutrisi yang seimbang itu. Kemudian gangguan tumbuh kembang atau kita yang biasa sebut stunting, kemudian sariawan, gusi berdarah, gondok serta itu tadi ya gerakan tutup mulut atau biasa disebut GTM. Itu biasanya kalau mama-mama muda itu kayak udah belum MPASI aja udah pikirnya udah macam-macam tuh nanti kalau GTM gimana, kalau nggak mau makan gimana, kalau nolak makan gimana, kalau nyembuhin gimana tuh udah pasti numpuk banget pertanyaannya ya. Kemudian masa apa namanya tumbuh kembang itu biasa kita sebut masa golden age itu usianya dari dalam kehamilan sampai dia usia nanti 6 tahun, di mana usia-usia itu 80 sampai 90%, 80 sampai 90% perkembangan otak itu terjadi di usia 0 sampai 6 tahun itu. Kenapa penting? Karena di situ terjadi pertumbuhan fisik, kognitif sangat pesat ya, karena 2 tahun otak anak itu sudah terbentuk ya 80% seperti otak dewasa. Nah, 4 tahunnya nanti berjalan 50% kecerdasan si anak ini sama seperti kecerdasan orang dewasa. Jadi sayang banget misalkan masa-masa golden age atau masa-masa di dalam kehamilan kalau nggak diperhatikan. Jadi makanya kalau di trimester pertama itu biasanya kalau misalkan dia periksa di bidan tuh pasti bedanya cerewet banget. Bu, kenapa kok asam folatnya nggak diminum? Kenapa kok penambah darahnya nggak diminum? Loh, kenapa kok kalsium sama zat besinya itu dijadiin satu minumnya kayak gitu. Jadi pasti dimarahin karena apa? Karena itu tadi pentingnya apa namanya masa-masa golden age di dalam sejak dalam kandungan. Karena kalau misalkan ibunya aja anemi, apalagi lahirnya anaknya pasti HB-nya rendah. Nah, nanti efek jangka panjangnya itu sampai dia di sekolah nanti pas udah sekolah dia anemi pasti belajarnya kurang konsentrasi, kurang fokus, kemudian males-malesan, ngantukan gitu ya tanda-tandanya seperti itu. Jadi penting banget dari sejak kehamilan itu kita harus perhatikan nutrisinya itu. Kemudian pentingnya stimulasi otak anak itu sangat peka terhadap lingkungan, entah itu bicara, bermain, kemudian kasih sayang. Makanya kenapa dari sejak dalam kandungan juga kita harus sering-sering mengajak ngobrol. Ya, walaupun nggak dijawab nggak apa-apa, di dalam sana udah mendengarkan. Jadi harus sering-sering distimulasi, entah itu pendengaran. Ketika dia lahir juga kita harus sering ngajak ngobrol, jangan diem aja. Karena itu juga tadi stimulasi itu sangat membantu otak anak itu berkembang sangat besar seperti itu ya. Kemudian pembentukan karakter baik dan buruknya anak juga terjadi di masa-masa golden age-nya si anak tersebut ya. Makanya 1.000 hari apa namanya kehidupan itu atau yang sering kita sebut adalah 1.000 HPK ya.
itu terjadi di usia di apa sejak dalam kandungan sampai di usia 24 bulan gitu ya. Pada periode emas, periode pertumbuhan otak yang sangat pesat itu mendukung seluruh proses pertumbuhan anak dengan sempurna. Kekurangan gizi pada periode emas tidak dapat diperbaiki di masa kehidupan selanjutnya. Jadi sayang banget ya, Bu Ibu ya. Misalkan kok udah dari kehamilannya aja udah bermasalah, dia lahir juga nanti harus dirawat segala macam, yaitu ibaratnya nggak bisa diperbaiki sejak awal gitu ya. Jadi nanti anaknya jadi kurang gizi, kemudian anaknya tidak cerdas itu bukan berarti bodoh ya, tapi sulit untuk menangkap sesuatu yang diberikan pelajaran oleh ibunya, entah itu lingkungan atau misalkan kemampuan-kemampuan motorik lainnya. Kemudian anak berpotensi tumbuh menjadi pendek atau stunting karena pertumbuhannya terhambat itu tadi ya. Kemudian anaknya menjadi lemah, mudah sakit, kemudian sulit mengikuti pelajaran saat di sekolahnya, kayak gitu ya. Kemudian apa aja sih tantangan yang sering dihadapin oleh orang tua di luar sana? Apalagi saya pribadi juga gitu ya, karena saya kebetulan juga punya anak gitu ya. Awal-awal di masa MPASI itu adalah apa namanya? Semua kayak ilmu di luar sana itu kayaknya nggak sesuai dengan yang di lapangan gitu ya, karena nanti kita nemuin kayak picky eater, kemudian nafsu makan rendah kayak gitu ya, anaknya suka milih makanan, hari ini makan lele, besok sore ternyata maunya ayam kayak gitu ya. Sendoknya baru masuk ya baru nempel di mulut aja udah mingkem rapet, bener-bener nggak ada bukaan sama sekali gitu ya. Kemudian daya tahan tubuhnya lemah karena kurang tidur itu tadi. Kemudian ada gangguan pencernaan, itu adalah tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh orang tua di luar sana, termasuk saya pribadi. Dan itulah keunikan anak-anak ya, karena anak-anak itu kan beda-beda, seanak saya beda, anak bunda beda. Tapi paling nggak kita harus berusaha untuk menghadapi tantangan itu gimana caranya gitu ya. Kemudian kita juga untuk masalah-masalah kayak picky eater, GTM, langsung makan, daya tahan tubuhnya lemah, gangguan pencernaan itu bisa di apa namanya dibantu dengan penggunaan peran madu dan si temulawak itu ya. GTM itu karena sering terjadi di usia-usia di bawah 1 tahun, biasanya awal-awal MPASI. MPASI ini ibunya udah menggebu-gebu, beli alat banyak banget, biasanya gitu ya Kak ya. Beli alat banyak banget, terus beli bumbu-bumbunya juga banyak banget. Semua dicampur jadi satu, harapannya anaknya mau makan, ternyata pas udah masuk mulutnya dia dimuntahin kayak gitu ya. Kalau misalkan bunda-bunda benar-benar ini ibu-ibu baru mau melahirkan, kemudian nanti menghadapi apa namanya masa-masa MPASI, yang diperhatikan adalah si menunya ini nggak usah neko-neko dulu ya, sesuai dengan panduan buku KIA, karena di sana udah lengkap banget ya, entah itu karbohidratnya, sayurannya, proteinnya, semua ada di situ, komposisinya juga sudah ada, tinggal dibaca-baca di bagian belakang ya. Ini buat ibu-ibu jangan males banget apa namanya baca-baca buku KIA, karena dari hamil, menyusui, MPASI di sana sudah ada semuanya gitu ya. Jadi kalau misalkan biasanya kalau ibu-ibu muda kan ikut-ikutan, oh ditambah ini tambah itu, ternyata si anak A sama si anak B itu beda kayak gitu ya. Jadi harus kalau awal-awal benar-benar harus perhatikan menunya, jangan terus keju campur santan kayak gitu. Oke, kita melihat diri kita sendiri kalau misalkan diberi makan seperti itu tuh gimana rasanya kayak gitu ya. Jadi kita harus koreksi diri sendiri juga, jangan terus apa namanya pengennya anaknya itu gendut gitu ya, BB-nya melejit gitu, ternyata di dalam kandungan si MPASI ini juga tidak sesuai gitu kan, juga nanti salah, itu juga awal penyebab GTM gitu ya. Kemudian stimulasi keterampilan psikomotor di usia 6 sampai 9 bulan nanti juga bisa di sharing-sharing, misalkan muda-muda di sini anak yang di bawah 12 bulan bisa juga dilatih dengan koordinasi otot mulut atau biasa kita sebut dengan oromotor. Itu bisa kita juga bantu dengan pijat oromotor. Kemudian dengan motorik, dilatih motorik halus dan motorik kasarnya, seperti nanti bisa latihan apa namanya gigit-gigit titer, karena dia merangsang otot-otot rahangnya. Kemudian minum dengan sedotan. Sekarang kan ada kayak
apa ya namanya training cup gitu ya. Itu kan juga dari apa namanya menggunakan sedotan itu juga bisa dibantu dengan itu pelan-pelan. Kemudian itu tadi bisa pemijatan area mulut ya, mulut dan pipi. Itu namanya pijat oromotor di apa namanya sekitaran wajah si babynya dengan cara yang halus dan lembut kayak gitu ya. Kemudian stimulasi motorik kasarnya sendiri meliputi kayak gimana? Kayak menggenggam, meremas-meremas, kemudian memindahkan benda dari benda A ke benda B, kemudian pengenalan alat-alat makan. Bisa juga nanti benar-benar pas awal MPASI berikan sendok juga. Jadi kita jangan terus di depannya dia disuruh duduk apa namanya terus disodorin suruh mangap terus gitu ya. Itu biasanya juga menjadi salah satu apa namanya sumber masalah GTM kayak gitu ya. Atau juga bisa juga ini udah praktekan juga ya Mam ya sama pasien-pasien yang lain juga. Itu bisa juga nanti misalkan awal MPASI itu kita terus langsung aja makan bareng gitu ya. Jadi bukan anaknya yang makan sendiri tapi kita makan bareng-bareng ayah, ibu, kemudian anaknya gitu. Jadi dia tahu oh ini jam makan gitu. Terus waktunya juga harus tepat. Misalnya jam 7 pagi ya jam 7 pagi terus kayak gitu. Jadi jangan terlewat, jangan sampai apa namanya kekurangan tidur malamnya itu mempengaruhi si jam sarapannya kayak gitu. Kemudian stimulasi motorik kasar meliputi misalkan di usia kalau zaman dulu itu tummy time itu boleh ketika dia usia 3 bulan ke atas ya. Kalau karena ilmu makin berkembang, jadi tummy time bisa dilatih sejak dia misalkan udah puput pusarnya itu juga sudah boleh. Kenapa? Karena nanti memperkuat otot-otot leher ya. Jadi nanti ketika dia di waktu usia 5-6 bulan itu diharapkan dia sudah bisa duduk. Ketika dia sudah bisa duduk, makan pun juga enak. Kan kasihan ya misalkan kalau anak-anak yang belum bisa duduk terus dikasih makan gitu kan agak agak kurang kurang enak juga mungkin ya kalau anak-anaknya kalau kita bayangin diri kita sendiri makan sambil tidur kan kurang enak gitu ya. Kemudian juga pemberian MPASI juga harus tepat. Jadi kalau tidak ada masalah tertentu, jangan sampai usia 3 bulan langsung dikasih makan gitu juga nanti menimbulkan masalah-masalah di pencernaan. Kecuali kalau ada saran dokter anaknya seperti itu gitu ya. Kemudian stimulasi sensorik seperti pengenalan tekstur, kemudian ada finger food juga, nanti ada eksplorasi makanan, dia dikenalin makanan padat, cair, lunak, jadi dia paham gitu ya. Kemudian nanti apa namanya untuk gangguan GTM gitu peran madu sama peran temulawak ini penting banget karena apa? Karena di dalam madu itu ada gula di mana gulanya itu 80% murni di dalam gulanya itu membentuk suatu energi. Jadi meningkatkan energi tambahannya si anak itu. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, meredakan batuk, mendukung pencernaannya anak, kemudian membantu penyembuhan ketika anak itu sedang sakit. Misalkan kok apa namanya oh anakku ini mau batuk nih mau pilek tapi ini bisa digunakan usia di atas 1 tahun ya Mami ya jadi kalau misalnya di bawah 1 tahun jangan dulu tapi kalau udah usia 1 tahun boleh banget dikasih madu itu ya misalkan ada rada-rada mau apa apa batuk pilek bisa banget dikasih si madu ini yang apa namanya yang ada di dalam produk kita yang good banget ya vitamin. Dan di sana juga ada peran temulawaknya. Nah, temulawak ini juga fungsinya sama karena di sana ada zat aktif ya. Ada kurkumin yang efektif meningkatkan nafsu makan dengan merangsang enzim pencernaan dan mempercepat pengosongan perut. Jadi kayak bawaannya tuh lapar gitu ya. Jadi antara si temulawak sama si madu kalau disatuin tuh TOP BGT ya. Jadi meningkatkan nafsu makan banget, meredakan masalah pencernaan, meningkatkan sistem imun. Jadi misalkan anak-anaknya yang sering sakit bisa banget dicoba peran si temulawak sama si madu ini gitu ya. Kemudian meningkatkan sistem imunitas itu tadi biar anaknya tidak mudah sakit. Gitu. Bisa banget dicoba gitu ya. Kemudian kalau Bu Bidan dosis yang tepat tuh gimana ya kalau anak usia 1 tahun bisa banget dicoba dengan 2 kali sehari sendok teh. Tadi misalkan benar-benar worry banget bisa banget dicoba dulu satu sekali aja biar kita tahu anaknya tuh ada alergi atau tidak seperti itu. Kemudian bisa dipakai sampai usia 12 tahun, di mana 2 sampai 3 tahun itu bisa diberikan dosis 2 kali sehari, kemudian nanti meningkat di usia 4 sampai 7 tahun, 3 kali sehari, kemudian 8 sampai 12 tahun juga sama 3 kali sehari, di 2 sampai 3 sendok makan, gitu ya.
Kemudian minumnya gimana itu ya Bu Bidan? Bisa diminum sebelum lah ya, 15 menit sampai 30 menit sebelum makan biar tidak enak ya. Kemudian bisa dicampur di makanan atau minumannya yang penting bukan si kopi sama si tehnya. Kemudian tips-tips nih gimana nih memberikan optimalisasi nutrisi anak di rumah nih contohnya tuh kayak gimana? Bisa untuk mencegah kayak picky eater, small eater, kemudian GTE bisa banget dibantu dengan memvariasi menu. Jadi kita sebagai ibu, apalagi zaman sekarang juga banyak banget ya yang bisa kita akses. Kita bisa contoh menu-menu yang karakternya lucu-lucu, bisa membuat anak itu tertarik makan gitu ya. Bisa variasi nasi. Jadi nasinya tuh nggak cuma di piring ini nih dia makan gitu ya, tapi bisa dibentuk-bentuk entah itu mata bulat-bulat seperti itu ya. Udah banyak banget sekarang juga perlengkapan alat-alat yang membantu karakter-karakter si makanan ini biar menjadi daya tarik anak itu sendiri. Kemudian variasi protein hewani bentuknya unik, jadi misalkan lele juga bisa nggak cuma lele gini doang ya. Bisa nanti di apa namanya dijadiin seperti kayak versi nugget homemade gitu ya. Jadi bentuknya bener-bener nggak pure lele, tapi isinya tuh kandungannya lele. Kalau anakku tuh nggak suka sayuran nih, Bu Widano bisa juga jadi nugget si sayur yang isinya sayur seperti itu. Apalagi kalau kita itu tipe ibu-ibu yang sebenarnya suka sayuran ya. Jangan ditunjukin ke anak-anaknya kalau kita tuh nggak suka sayuran itu tadi ya. Jadi bener-bener harus memberikan suasana yang positif ketika kita makan. Jadi sama-sama, oh makannya sekarang tuh menunya ini, berarti orang tuanya juga sama harus ini kayak gitu ya. Kemudian untuk tips-tipsnya lain adalah melibatkan anak dalam proses makan. Jadinya anaknya nanti dikasih sendok sama gitu ya, makanya sama. Jadi kita sama-sama makan, kemudian mendampingi dengan suasana yang positif dan sabar. Karena kalau anak-anak itu kan kadang bosenan ya. Kemudian hindari gadget-gadget, TV ya, biar tidak terdistract gitu ya. Jadi anaknya fokus makan. Kemudian batasi waktu makan anak, jadi jangan lebih dari 30 menit kalau bisa. Ya, kalau bisa juga kalau misalkan kita tinggal sama orang tua ya, apalagi zaman dulu tuh biasanya kalau makan tuh harus digendong keliling satu RT gitu ya, udah habis gitu ya, percuma gitu ya. Kalau bisa benar-benar dilatih dari awal dulu MPASI yang usia 6 bulan ini, duduk makan 30 menit nggak habis selesai gitu ya. Nanti bisa, misalkan anaknya udah ngantuk tidur dulu, nanti diulang lagi seperti itu. Misalkan dia belum sesuai dengan porsinya. Yang penting tidak ada penurunan berat badan secara drastis, itu masih oke banget ya. Kemudian apa namanya jangan lelah untuk mengenalkan anak itu makanan-makanan baru kayak menu-menu baru. Biasanya kalau udah nggak doyan ini, ibunya udah stres duluan gitu ya. Kemudian apa namanya eh, nutrisi yang optimal itu adalah kunci dari tumbuh kembang si anak ya, karena mencakup pertumbuhan fisik, kecerdasan dan sistem kekebalan tubuh, pemenuhan gizi seimbang, ada protein, ada sayur, buah-buahan, ya. Vitamin mineral di situ. Semua si anak-anak ini tumbuh menjadi anak yang sehat ke depannya, kemudian lebih konsentrasi lagi, lebih fokus lagi, dan tumbuh kembangnya sesuai dengan usianya. Seperti itu. Jadi jangan lelah untuk selalu memperkenalkan anak kita ya makanan-makanan yang baik, yang bagus. Apalagi ini masa-masa makanan bunda-bunda yang misalnya working ya, yang kerja itu biasanya yang instan-instan ya. Pilih yang instan yang benar-benar bagus. Misalkan aku tuh sempatnya ini loh Bu Bidan, beli di luar gitu loh, di yang apa namanya MPASI yang di cup-cup 4.000 3.000-an itu. Iya kalau misalnya kepepet boleh banget, tapi coba ditambahin lagi sih proteinnya, karena yang kadang-kadang kalau yang di luar sana itu banyak karbonya daripada proteinnya, jadi bisa banget diperhatikan proteinnya. Karena kalau anak-anak ini aktivitasnya banyak, apalagi usia 1 tahun tuh udah lari-larian ya, jadi energinya tuh sama yang masuk lebih banyak yang keluar kayak gitu, jadi kita harus perhatikan di situ kenapa kok berat badannya ini stuck atau cuman naik cuma berapa ons, kayak itu juga kita harus perhatikan. Makanya nutrisi yang optimal itu adalah kunci tumbuh kembang, mencakup pertumbuhan fisik, kecerdasan otak, sistem kekebalan tubuh, pemenuhan ini dapat dimelalui gizi seimbang itu tadi. Seperti itu ya Bu Yu ya, harus semangat seperti itu Kak. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 Oke, oke. Oke,
Baik, Sudah saya terima kembalikan kasih lagi. Bidan Asti Anggrawati. Masya Allah, benar-benar Sama-sama. luar biasa sekali materi pada hari ini. Tak kenal maka kata sayang. Kalau sudah kenal, bunda-bunda jangan lupa tepuk tangannya dong. Oke, dari materi yang sudah disampaikan oleh Bidan Asti, kita jadi tahu ya, bunda-bunda bahwa nutrisi optimal sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak, mulai dari pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemudian daya tahan tubuh, hingga energi anak sehari-hari. Jadi masa golden age anak juga menjadi fase yang sangat penting, sehingga pemenuhan nutrisi harus benar-benar diperhatikan oleh orang tua. Selain itu, madu dan temulawak ternyata memiliki banyak manfaat sekali bunda-bunda seperti membantu meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian membantu menambah nafsu makan, kemudian mendukung pencernaan anak, kemudian menjadi alternatif alami untuk anak GTM atau picky eater. Jadi yang paling penting bunda, proses makan anak harus dilakukan dengan suasana yang positif, menyenangkan, dan penuh kesabaran. Nah, sekarang saatnya kita sesi tanya jawab ya Bunda-Bunda dengan Bidan Asti Anggrawati. Mungkin 3 pertanyaan tercepat nanti akan ada hadiah yang menarik dari Vita Bumin tentunya. Langsung saja saya bacakan ya untuk pertanyaan pertama. Saya izin baca ya Bidan, Bu Bidan. Oke, Dari siap. Bunda Kurotula ini, usia anak Bunda tersebut adalah 3 tahun, 10 bulan, dan 2,5 tahun dan juga 11 bulan. Jadi ada tiga ya Bunda, ada tiga ya. Oke, baik ya, Bidan, mau harus semangat ya. domisilinya di Magelang. Izin bertanya Bu Bidan, setelah mengkonsumsi madu dan temulawak dari Vita Bumin, untuk mengoptimalkan nutrisi, sebenarnya jika ingin menaikkan BB anak dan terhindar dari stunting itu harus double prohe atau double karbo. Kemudian yang mana sekarang di sosmed ada yang bilang bahwa double prohe atau ada yang bilang double karbo itu jadi bikin bingung Bu Bidan. Jadi mohon pencerahannya. Terima kasih Bu Bidan Asti. Sama-sama. Dari Langsung Bu jawab atau Bidan Asti sendiri ditampung dulu? akan mau langsung menjawab atau saya bacakan untuk 3 pertanyaan pertama Bu Bidan. Oke, langsung jawab aja ya. Ini karena anaknya Langsung banyak nih jawab ceritanya saja. ya. Baik. Bumi dan Asti, Oke, silakan Bu menjawab pertanyaan Bunda Bunda. Kuroto Aini tadi ya. Iya Bunda, ini biasanya kalau mama-mama itu kadang-kadang banyak informasi yang datang, apalagi kalau zaman ada TikTok, ada sosmed lainnya, itu biasanya langsung, aduh bener nggak ya aku pemberian makanannya, kayak gitu ya. Kemudian ini pertanyaannya tuh bagus banget. Kalau anak-anak usia-usia yang masa-masa golden age itu sebetulnya butuhnya itu double prohe atau karbo. Sedangkan aktivitas anak itu banyak. Terus gimana dong cara ningkatin BB-nya itu? Kalau saya pribadi itu eh, mending si double prohe itu tadi karena di sana kan banyak lemak sehatnya juga. Jadi misalkan anaknya hari ini telur dan tidak ada alergi bisa nanti didouble sama si ikan kayak gitu atau sama si ayam. Jadi misalkan double prohe pun juga tidak sembarangan. Jadi harus dilihat dulu anak ada alergi atau tidak gitu. Jadi misalkan Bunda Khairul ini juga apa namanya yang sempat masak gitu ya, masak homemade itu juga bisa nyoba banget nanti dengan si kaldu kaldu ceker, kaldu daging itu juga meningkatkan si lemak ini menjadi energi si anaknya biar bibinya juga naik kayak gitu. Oke, terima kasih Ibu Bidang untuk penjelasannya. Bagaimana Bunda? Iya, Eh, apakah ada yang mau ditanyakan kembali atau mungkin ingin menanggapi dari jawaban Bidan Asti atau mungkin mau langsung sesi sharing terkait permasalahan pada mungkin prohe dan lain-lain seperti itu. Bunda silakan. Ya, apakah terdengar ya? Sudah terdengar terdengar Ah ya, Bunda ya. kurang. terima kasih banyak untuk penjelasannya. Iya Jadi Bunda lebih Khairul. fokus ke prohe ya, Bu Bidan ya. Iya betul, tapi harus dilihat juga ya Bunda ya, misalkan dia ada alergi atau tidak. Jadi jangan langsung gitu. Coba dulu satu
misalkan Oh iya. hari ini nggak alergi telur, bisa besoknya ayam, nggak alergi juga bisa disatuin di hari ketiga kayak gitu. Ini untuk usia berapa? Eh, Berarti yang terakhir ya Bunda ya? yang terakhir anak saya usia 11 bulan, Bu. Oke. Bisa di 11 double bulan. protein tapi dilihat dulu anaknya apa namanya alergi atau tidak itu tadi. Oh iya. Kalau ini Bu Bidan, Tapi makannya kenapa bagus ya ya Bunda ya. anak-anak itu. Oh iya, alhamdulillah bagus untuk di 11 bulan ini dia sudah di 10,8. Alhamdulillah. Oh, Iya. alhamdulillah udah cukup ya sesuai dengan Iya, grafiknya. iya. Tapi ini Bu Bidan, kenapa ya anak-anak itu lebih excited ketika dia makan snack daripada makan utama? Hmm, hmm. Nah, Snacknya apalagi itu ada biasanya. kakak-kakaknya ya Bunda ya. Betul, iya. Jadi kayak effort sekali untuk bisa makan utama, tapi kalau untuk snack tuh dengan senang hati mereka duduk rapih makan gitu loh, Dok. Bu Bidan, maaf. Iya, apa? Untuk snacknya apa berarti? Langsung instan atau hemat sendiri? Apa? Bikin sendiri? Eh, Kami bikin sendiri sih, biasanya pakai barungko pisang, cawan musi, terus Hmm. jasuke, ya seperti itu, Bidan. Itu berarti sebelum sarapan atau sesudah sarapan? Kami biasanya melakukan ngasih snack ini 1,5 Iya. atau 2 jam setelah makan. Oh, nggak masalah sih. Yang penting dia makan pokoknya dulu. Ketika dia emang udah nggak mau berapa suap, yang penting ada setengah porsinya ya. Paling tidak ada setengah porsinya, ditambahin snack. Boleh banget. Tapi kalau misalkan snack dari luar, diusahakan jangan dulu. Karena apa? Nanti kalau untuk mengejar bibir, kalau snack aja, apalagi yang nggak kumet. Kalau kumet kan udah diperkirakan ya, oh ini ada santannya, ada lemak tambahannya. Itu kan lebih bagus daripada yang kita beli dari luar. Seperti itu. Apapun udah, kalau misalkan dia emang habis setengah porsi, kemudian ditambahin snack yang emang bikin sendiri, yang emang dia proteinnya ada, lemaknya ada, itu juga lebih bagus daripada anaknya beli snack-snack ciki ya. Saya kira yang ciki-ciki itu ya. Ya, Itu Bu. masih oke Bunda, masih tenang. Oh iya, baik. Baik, terima Hmm. kasih Bu Bidan. Sama-sama Bunda, semangat selalu mendampingi si kecil ya. Baik, terima kasih Bunda, terima kasih Bu Bidan Asti. Mungkin langsung saja ya, Sama-sama. selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Bunda Tisa. Boleh Saya banget. izin bacakan ya, Bu Bidan. Jadi Iya. terima kasih Bu Bidan atas penjelasan materinya. Saya Tisa dari Tangerang. Anak saya usianya Oh, jauh 19 ya. bulan. Izin Hmm? bertanya Bu Bidan, anakku dari kemarin masukin jarinya terus ke mulut dan makan jadinya kurang lahap. Aku lihat gusinya bengkak dan bagaimana Mm-mm. solusinya Bu Bidan agar anak lahap makan di fase sekarang yang lagi tumbuh gigi dan bagaimana cara agar anak gampang minum madu. Silakan Ibu Bidan bisa untuk menjawab Maaf, pertanyaan dari Ibu. pertanyaan terakhir apa Pak? Bagaimana apa? Bagaimana solusinya agar anak lahap makan di fase Mm-mm. sekarang yang lagi tumbuh gigi dan bagaimana cara agar anak gampang minum madu? Seperti itu, Oke, Bu Bidan. usianya 19 bulan ya Bunda Tisa. Halo, selamat malam Bunda Tisa, sayang semangat ya. Usia 19 bulan berarti dia udah emang menu keluarga. Kemudian lagi di fase jarinya masuk ke mulut. Nah, ini PR banget gimana caranya jangan sampai masuk ke mulut karena kita tidak tahu anak-anak itu megang apa aja. Nah, ini yang dikhawatirkan adalah diare gitu ya. Kemudian kurang lahap makan itu kita apa namanya koreksi lagi, ternyata dia ada sakit ya, gusinya bengkak. Sama kayak halnya kita kalau lagi sakit biasanya nggak mood makan. Nah, gimana caranya biar mau makan? Kita kasih dulu makanan-makanan lunak, dicoba dulu makanan-makanan lunak. Gusi bengkaknya misalkan nggak ada demam, bisa kita berikan es krim homemade ya, es krim homemade dari buah-buahan juga untuk membantu mengurangi si bengkaknya ini ya, karena ada sensasi dinginnya itu. Kemudian makannya dikit-dikit aja tapi sering nggak masalah. Misalkan 3 sendok, oh, udah cukup, masih ada 15 menit, nanti dijeda dulu 5 menit, ya tinggal apa gitu nanti disuapin lagi karena kalau gusi bengkak itu emang kalau buat mengunyah aja rasanya sakit banget jadi eh,
anak nggak mau makan itu diibaratkan sama diri kita sendiri kalau lagi sakit. Kalau kita lagi sakit gigi dipaksa makan, apalagi kalau usia 19 bulan tuh makanannya udah tekstur padat dan keras gitu ya. Takutnya dia juga malah jadi nggak mau makan sama sekali. Jadi mending tips pertama adalah dibikinkan es krim homemade itu biar ada sensasi sensasi dingin buat ngobatin si bengkaknya ini. Kemudian makanannya dikit-dikit tapi sering itu tadi. Itu ya Bunda Tisa. Baik, terima kasih Bu Bidan. Mungkin dari Bunda Tisa, mungkin ingin menanggapi atau mungkin ingin bertanya langsung lagi secara langsung kepada Ibu Bidan Asti yang Herawati. Silakan Bunda Tisa bisa untuk menyalakan mic-nya dan juga mungkin menyalakan videonya untuk melihat betapa cantiknya Bunda Tisa ya di sini biar terlihat seperti Masya itu. Allah. Iya. Ya, mungkin sepertinya sudah cukup sangat menjawab ya Oke. Ibu Bidan. Mungkin Terima saya kasih lanjut Bunda untuk Tisa. pertanyaan Semangat selalu. berikutnya. Sehat selalu Bunda Tisa. Oke, saya bacakan untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu Bidan Oke, boleh banget. dari Bunda Tikaca. Halo Bu Bidan, saya Tikaca dari Surabaya. Wah, jauh-jauh Hmm, semua ini ya jauh banget pesertanya. ya. Ini luar biasa sekali. Oke, lanjut. Untuk anakku tuh kalau makan biasanya lebih dari 30 menit. Terus kalau Hmm. harus banget ada handphone, kalau enggak tuh susah banget. Solusinya gimana Hmm. ya, Bu Bidan? Nah, ini PR banget ya, karena apalagi di masa digital, apalagi orang tuanya ini, suami istri, anaknya, makan, ternyata ayahnya juga gini, gitu. Scroll HP itu juga salah satu, apa namanya, contoh ya. Jadi anak tuh mencontoh di diri kita dulu. Jadi misalnya dikoreksi dulu nih orang tuanya kalau lagi makan atau kalau misalnya anaknya lagi say halo itu pegang HP atau enggak. Itu yang pertama itu. Kalau misalkan enggak kok anak suamiku tuh sama saya itu misalkan pulang kerja ya udah full ke anak. Ternyata kalau misalkan ditanya lagi, oh iya suamiku tuh kalau misalkan makan sambil scroll HP itu juga berpengaruh banget sama anak-anak yang emang lagi di fase-fase makan dan fase-fasenya nggak mau makan. Jadi makanya tuh emang harus HP gitu ya karena ikut-ikutan orang tuanya. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, eh, biasanya kesabaran ibu-ibu tuh kan berbeda-beda ya. Kadang-kadang kita awal mulanya itu daripada anakku nggak makan dikasih HP aja lah kayak gitu. Nah, itu juga harus jadi PR banget, harus dikurangi sedikit-sedikit. Misalkan kok udah terlanjur ya, udah terlanjur. Ini anaknya usia berapa tadi Kak Tika ya? Untuk Katika, untuk usianya belum Usia berapa tadi ya? mencantumkan, mungkin Bunda Oh, dua Tika tahun mau ya. menjawab? 2 tahun nih Oke. kepo-keponya lagi tinggi banget ya Bunda ya. Apalagi lah kalau misalnya dikasih tahu Bundanya ini. Biasanya agak ada rada-rada ngeyelnya. Nah, itu juga harus jadi koreksi banget. Apakah emang dari awal udah diberikan gadget atau emang awal mulanya karena sakit, terus daripada nggak makan dikasih gadget, itu harus dikurangi pelan-pelan frekuensinya karena nggak mungkin kalau udah dikasih gadget terus udah emang udah patokannya lo makan harus lihat HP terus dihilangkan itu kayaknya sangat susah ya. Jadi harus frekuensinya dikurangin. Misalkan makan 30 lebih dari 30 menit. Nah, kita harus tegas 30 sebelum 30 menit ini harus habis. Terus HP-nya juga dikurangi 15 menit. Oh kan kalau udah tahu kan udah bisa diajak diskusi ya. Jadi misalkan 15 menit, oh nanti nontonnya 15 menit aja ya Dek ya. Tapi harus makan nih. Nanti dikurangi lagi 5 menit lagi 10 menit gitu. Nanti lama-lama dia insya Allah juga bakal skip HP-nya. Asal kita juga harus sabar. Kuncinya di sabar itu tadi Bunda Tika. Agak susah ya. Oke, Gitu Bunda baik. Tika. Tidak. Mungkin dari Bunda Tika ingin menanggapi dari pertanyaan Bunda Asti atau mungkin mau sharing lagi terkait mungkin anak-anak Bunda untuk gimana sih caranya untuk problem solvingnya. Oke, baik, sudah terjawab ternyata Bu Bidan untuk pertanyaannya. Semangat Bunda Tika. Oke, baik, terima kasih. Silakan Bunda-Bunda mungkin ada yang ingin bertanya kembali.
Untuk sesi tanya jawab masih kami buka ya Bunda-Bunda. Jadi mungkin apabila tadi mungkin yang belum sempat teringat terus sekarang teringat jadinya, duh saya kayaknya pengen tanya nih sama Bu Bidan mumpung bisa ngobrol secara langsung. Seperti itu. Silakan Bunda-Bunda, jangan takut, jangan ragu. Karena kalau ngomongin anak GTM itu kayaknya di otak udah penuh gitu ya. Kak ya. Jadi kadang bingung mau tanya apa lagi nih ya. Oke, mungkin eh, akan saya adakan kuis mungkin ya buat bunda-bunda. Siapa yang bisa menjawab nanti akan kami berikan hadiah juga. Untuk bunda-bunda apakah siap, ready? Karena ini sepertinya masih menunggu bunda-bunda mungkin yang ingin bertanya. Saya tambahkan kuis ya, kuis dadakan ini bunda-bunda. Oh, Bunda Tisa ready. Oke, bunda-bunda yang lainnya apakah ready? Oke, ready, ready. Baik, terima kasih. Siap-siap ya Bunda ya. Saya akan memberikan dua pertanyaan. Silakan Bunda-Bunda nanti bisa menjawab. Lalu Bubi dan Asti bisa untuk mengkoreksi jawabannya. Apakah Oke, benar? Apakah siap mungkin semangat ya. kurang tepat? Jadi ini materinya nggak keluar dari webinar pada hari ini. Yang pertama, siap-siap ya Bunda-Bunda. Apa yang dimaksud dengan masa golden age pada anak? Tadi sudah dijelaskan oleh Bidan Asti ya, Bunda-Bunda. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan apa manfaat temulawak untuk anak yang GTM. Silakan Bunda, siapa cepat Ini dia dapat Bunda. bisa untuk menyalakan mic atau mungkin secara chat melalui kolom chat tersebut. Izin menjawab. Silakan Bunda. eh, untuk yang pertama, masa Golden Age itu di usia 0 sampai 2 tahun, 1000 hari pertama. Lalu untuk temulawak itu berfungsi untuk meningkatkan nafsu makan. Oke, baik. Gitu. Terima kasih Bunda. Bagaimana Bu Bidan Asti untuk jawaban Bunda? Masya Allah. Oh ya luar biasa ya Bunda. Khairul tadi yang apa ya? Menambahkan yang temulawak sendiri tadi selain meningkatkan nafsu makan juga untuk mendukung fungsi hati, meningkatkan sistem imun dan meredakan masalah pencernaannya gitu. Ya betul ya Bunda Khorotul Aini. Oke, untuk pertanyaan kuis kedua dijawab oleh Bunda Tisa. Mungkin Bunda Tisa mau on mic sekalian untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Apa manfaat temulawak untuk anak yang GTM? Bunda silahkan. Oke, mungkin Nama tadi Bunda menjawabnya Tika ya. sesi melalui chat ya, Bu Bidan. Bagaimana Bu Bidan Oke. untuk jawaban Bunda Tisa? Apakah benar? Manfaat temulawak adalah membantu meningkatkan nafsu makan pada anak. Oh iya Seperti betul, itu. betul sekali. Ini manfaat melawak membantu meningkatkan nafsu makan pada anak. Maaf mungkin lagi jalan. Oh lagi di jalan Bunda Tisa. Oke. Sempet ya jawab ya. Iya, memang bunda-bunda di sini hebat-hebat semua lagi di jalan bisa menyempatkan waktunya Semangat banget semangatnya ya. untuk webinar pada hari ini karena bentuk cinta dan kasihnya untuk Iya, anak alhamdulillah. kecil seperti itu. Anak-anaknya, Baik, iya benar berarti ya betul. Bunda untuk Bu Bidan untuk jawaban dari Bunda Tisa? Benar semuanya, alhamdulillah benar semuanya. Tadi konsentrasi banget nih berarti tadi ya. Walaupun di jalan ya Bunda Lisa ya. Iya, Masya Allah hebat sekali. Terima kasih banyak bunda-bunda yang hebat. Hari ini semua luar biasa aktif sekali.
dari Surabaya ada, dari Magelang ada, dari Malang ada. Jadi di sini kelihatan banget ya kalau bunda-bunda sangat peduli dengan tumbuh kembang dan juga kesehatan si kecil. Jadi karena memang menjadi ibu itu bukan hal yang mudah, tapi bunda semua hebat karena terus mau belajar demi memberikan yang terbaik untuk si kecil tercinta. Semoga jawaban dan sharing dari Bidan Asti hari ini bisa membantu dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diterapkan di rumah ya bunda-bunda. Dan untuk bunda yang Amin. pertanyaannya belum sempat terjawab, jangan sedih, tetap semangat belajar bersama Vita Bumi di webinar-webinar berikutnya. Seperti itu, sekali lagi tidak terasa bunda-bunda, kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bu Bidan Asti Anggrawati atas ilmu yang sangat bermanfaat dan luar biasa pada hari ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk seluruh bunda Sama-sama. hebat yang sudah hadir, aktif dan semangat mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat dan membantu bunda dalam mendukung tumbuh kembang si kecil agar tetap sehat, aktif, dan ceria. Dan jangan lupa bunda untuk mendukung nutrisi dan nafsu anak dengan vitamin hadir sebagai pendamping alami dengan kombinasi madu dan temulawak yang membantu menjaga daya tahan tubuh dan membantu anak yang GTM. Semoga vitamin bisa menjadi sahabat bunda dalam menemani tumbuh kembang si kecil. Saya Manda Fauzia selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di webinar Vita Bumin berikutnya. Bunda-bunda tetap semangat menjadi ibu hebat karena bunda luar biasa. Mungkin dari Bunda atau Bu Bidan ada yang ingin disampaikan untuk webinar pada hari ini, pesan-pesan untuk bunda-bunda hebat pada hari ini. Terima kasih bunda-bunda semuanya. Tetap semangat mendampingi si kecil, sabar, telaten, dan itu kuncinya ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama bunda-bunda. Silakan bunda-bunda untuk bisa membuka atau on kamera untuk kita lihat bunda-bunda cantik pada malam hari ini. Silakan bunda-bunda bisa untuk menyalakan kameranya. Oke. Apakah bunda-bunda semuanya sudah siap? Kita akan melaksanakan sesi foto bersama melalui Zoom seperti itu bunda-bunda. Oke, saya hitung ya bunda-bunda. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Masya Allah, terima kasih banyak Bunda-Bunda. Terima kasih Bunda-Bunda atas antusiasnya pada hari ini. Sampai jumpa di webinar kita Bunda berikutnya. Bunda-Bunda tetap semangat menjadi ibu hebat karena Bunda luar biasa. Saya tutup untuk webinar pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bidan. Ya, sama-sama, Kak.